Aduh, bingung aku iki. Opo masuke? Kenapa toh Pak ya? Misu-misu. Aku makin bingung Bu nih. Wes baca Alkitab iki, wes ono tafsiran Alkitab masa kini. Makin aku baca, aku makin bingung, makin pusing Bu nih. Sabar. KPWG kan ada podcast Tanya Pendeta. Oh iya sih. Stop galau, stop bingung. Tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Tentang berbagai macam pergumulan iman, pengajaran, atau tidak tahu tentang makna firman Tuhan. KPWG punya solusinya dalam wadah baru Tanya Pendeta. Saksikan mulai tanggal 10 setiap bulannya di channel YouTube Nawala GKJ Joglo. Oke. Ya, sebentar. Ciao, Bu Maria. Mau Iya. nggak kalian simpan Bu? Tadi itu diantar suami sebenarnya, tapi Oh. suami ngeles ke sebelah. Oh. Nah ini saya tuh sekalian ada perlu sama ibu. Oh iya. Makasih. Yuk kalau begitu silakan. Iya, matur nuwun. Jadi bagaimana Bu Eko? Iya, Bu Maria. Saya itu datang ke sini itu ya selain kangen sama Bu Maria. Saya itu kan anggota KPWG, Bu. Oh, oke. Terus saya itu punya tugas Ya. untuk melanjutkan kegiatan Tanya Pendeta. Oh, Tanya Pendeta. Yang kemarin bulan lalu sudah ada ya, sudah Betul. tayang itu di channel Nawala GKJ Joglo. Iya, betul Bu. Kalau kemarin itu kan Tanya Pendeta seri 1. Nah, yang saat ini Tanya Pendeta seri 2. Oh, Nah, oke. tentunya Bu, saya mau nyapa dulu ya. Oke, Sama silakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja ya. Bapak Ibu, saya dari KPWG mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan baik melalui WA maupun melalui video. Dan bulan depan tetap ditunggu loh ya pertanyaannya. Oke, nah saat ini saya sudah bertemu dengan Ibu Maria Srihartati sebagai narasumber dari pertanyaan-pertanyaan saat ini. Terima kasih. Tuh ya Bu. Nah, Bu, ini ada pertanyaan nih Bu. Kita langsung Iya. saja ya Bu ya. Oh, boleh, boleh. Dari Karena siapa? kita harus segera nih, pasti penasaran Bapak. Saya tahu Bapak Ibu pasti nggak sabar menunggu-nunggu jawaban dari Bu Maria ya. Baik, saya akan bacakan saja pertanyaan nomor 1 nih Bu Maria. Ya. Ini dari Bapak Musiran. Halo Bapak Musiran. Terima kasih ya untuk pertanyaannya, saya akan membacakannya. Ini Bapak Musiran dari wilayah 5. Dalam masa Prapaskah kedua, pada khotbah di Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Ini khususnya ayat 33 nih Bu Maria. Di situ tertulis, aku harus ke Yerusalem. Pertanyaannya, di mana posisi Yesus saat itu? Apakah masih di Galilea atau sudah di Perea atau di dekat Yerusalem ya Bu? Oh, oke. Baik. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih Pak Musiran dari wilayah 5 untuk pertanyaannya. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara segenap jemaat GKJ Joglo atau siapapun yang mendengarkan.
terima kasih sekali untuk pertanyaan ini dan sepertinya kita harus membuka Alkitab Bu Eko kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Musiran ini ya. Oh baik Bu Maria, saya juga harus ikut belajar Bu Maria. Jadi kan sambil berenang, apa itu Bu? Minum air. Nah, sambil berenang minum air nih, airnya air minum ya Bu. kopi ya, oke. Oke Bu, mari Bu, saya ikut belajar. Ya, pertanyaan Pak Musiran itu dari Lukas ya, mempertanyakan Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35 ya. Di situ LAI memberi judul Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Nah, mungkin supaya lebih jelas nih Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara, Bu Eko bisa bantu kita untuk membacakannya? Baik Bu, yang ayat Lukas 13 Lukas 13 31 sampai 35. Oke. Lukas 13 ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ya. Terima kasih Bu Eko. Ya, Nah, sami-sami. itu tadi bacaannya ya yang ditanyakan oleh Pak Musiran itu ada pada ayat 33 dan mungkin juga 32 ya sebenarnya, karena di situ bersambung. Jadi ditanyakan sebenarnya Tuhan Yesus itu pada saat peristiwa ini terjadi posisinya ada di mana ya? Ada di Galilea atau di Perea atau sudah di Yerusalem? Karena di situ ayat 34 Yesus berseru, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi." Jadi mungkin ini agak membingungkan posisi Tuhan Yesus di mana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Bu Eko, Pak Musiran secara khusus ya. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas. Lukas itu dia seorang dokter atau tabib ya. Dia adalah teman sekerja dari Paulus. Itu ditulis kira-kira pada tahun 62 Masehi. Jadi kira-kira 29 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, gitu ya, kira-kira begitu. Dan tentunya teknologi pada masa itu belum secanggih sekarang. Sekarang kalau kita mau mengabadikan suatu peristiwa kan tinggal jepret atau video rekam gitu ya. Dan seperti sekarang ini Bu. Seperti sekarang ini ya, sehingga video atau foto itu bisa menampilkan peristiwa secara real ya. Pada waktu itu belum ada, sehingga ketika seseorang hendak mengabadikan suatu peristiwa itu berdasarkan tutur kata ya, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab kita ini, kita tidak bisa memahaminya seperti kita melihat foto atau video. Kita memperlakukannya seperti kita melihat gambar, lukisan gitu ya. Sehingga ini oleh karena itu tidak bisa persis 100% peristiwa itu terjadi pada masa itu.
Nah, Injil Lukas ini ditulis kalau Bapak Ibu membaca pada pasal 1 ayat 1 itu ditulis untuk seorang yang bernama Theophilus ya. Theophilus itu adalah seorang pejabat Yunani dan ayat-ayat ini atau Injil Lukas ini ditulis sebagai sebuah kesaksian yang hendak menyampaikan bahwa peristiwa Yesus ada di muka bumi, dia berpelayanan di daerah di beberapa daerah di sekitar Palestina, dan kematiannya, kebangkitannya itu betul-betul real, itu bukan sebuah legenda. Itu tujuan penulisan di sini gitu ya. Kalau kita perhatikan Injil Lukas ini ditulis berdasarkan kronologi. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara-saudara dapat melihat, buka-buka sekilas, coba cari ini ya, nama-nama tempat di dalam pasal-pasal itu, maka kita akan melihat bahwa Injil Lukas ini ditulis berdasarkan kronologi, urut-urutan kronologis ya. Misalnya pada pasal 1 gitu ya, pada pasal 1 sampai dengan pasalnya yang kedua ya, sampai dengan 2 itu persiapan, yaitu masa kelahiran Tuhan Yesus. Lalu pada pasal 3 sampai dengan pasal 4 ayat 13, di situ adalah masa persiapan pelayanan Tuhan Yesus. Ada pembaptisan, Yohanes Pembaptis dan pemilihan murid dan sebagainya. Lalu pada pasal 4 sampai dengan 9 ayat 10, di situ peristiwa ketika Yesus ada di Galilea. Ya, lalu pada pasal 9 ayat 51 sampai dengan 19 ayat 27 sudah tidak di Galilea lagi, tapi berjalan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Baru setelah itu sampailah di Yerusalem. Jadi puncaknya di Yerusalem. Jadi membaca Injil Lukas ini memang kita seperti dibawa untuk mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Ya, mulai dari kelahiran, pelayanannya, ya dari Galilea, perjalanan menuju Yerusalem, puncaknya ada di Yerusalem. Pertanyaannya kembali lagi kepada tadi pertanyaan Pak Musiran ya. Bagian kita ini itu terjadi di mana? Nah, tadi pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35 ini mengisahkan perjalanan Yesus yang sedang menuju Yerusalem. Jadi belum sampai Yerusalem. Belum sampai ya, Bu. Ya, sekalipun di sini ada teriak, ada seruan ya. Yerusalem, seruan Tuhan ya. Yesus, Yerusalem, Yerusalem. Tapi ini belum sampai di Yerusalem, enggak. Tapi ini masih ada di satu tempat di bawah pemerintahan Herodes, ya. Nah, clue-nya dari mana kita bisa tahu Tuhan Yesus ada di mana? Kita lihat di pasal 31, ya. Dikisahkan di sana ada sekelompok orang Farisi yang datang pada Yesus. Lalu sekelompok orang Farisi itu meminta Yesus untuk menyingkir ya, minta untuk menyingkir. Alasannya apa? Alasannya Herodes mau membunuh gitu kan. Herodes yang mana nih? Herodesnya kan banyak ya. Nah, ini menurut tafsir dari Dr. B.J. Bolan yang dimaksudkan adalah Herodes Antipas. Oh, Herodes Antipas ya. Ya, Herodes Antipas itu anaknya Herodes Agung. Dan Herodes Antipas itu adalah salah satu tetrak. Tetrak itu adalah seorang pejabat yang berkuasa atas seperempat kerajaan. Nah, dia berkuasa di Galilea. Tapi ketika bapaknya meninggal, Herodes Agung, maka dia diberi kekuasaan lagi di Perea. Jadi Herodes Antipas itu berkuasa antara Galilea dan Perea, gitu ya. Ini agak jauh, nanti bisa kita lihat di peta ya, seperti ini. Galilea dan Perea. Nah, di manakah posisi Yesus saat itu? Ada di Galilea atau di Perea? Di mana itu, Bu? Di manakah itu? Kita bisa tebak-tebak gitu ya. Tapi kita nggak perlu tebak-tebak. Kita telusuri di dalam Alkitab. Ya, kita lihat di dalam Alkitab. Pada pasal-pasal setelahnya, yaitu misalnya ya kita baca di dalam pasal yang ke-17. Nah, pasal 17 ayat 1. Ya, coba Riko bacakan pasal 17 ayat 1. Bapak Ibu saya akan bacakan ya. Nih,
Lukas 17. 17 ayatnya, maaf, ayat 11. Ayat 11 ya. Ya. Oke. Ini yang judulnya ke-10 orang kusta ya. Yes, betul. Nah, oke. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Jadi ada cluenya. Cluenya apa, Bu? Cluenya ini ya, Bu. Perbatasan Samaria dan Galilea itu betul. ya, Bu. Nah, ini ya. Contohnya begini nih, Bu. Wah, ini ya. Ya, ini kan Galilea di sini. Ini Perea. Ya. Nah, terus di dalam 17 ayat 11 dikatakan menyusuri Samaria itu ini dan Galilea. Berarti Tuhan Yesus ada di sini. Ya, di sekitar sini. Okay. Nah, kita lihat lagi pada pasal 18 ayat 35. 18 ayat 35 ya, Bu. Nah, 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nama tempatnya apa di situ? Di sini nama tempatnya Yeriko. Yeriko. Nah, Yeriko kita lihat di peta. Di sini ya. Ini kan? Iya. Nah, ini bukan di daerah Perea, tapi di Yeriko. Baru di ayat di pasal 19 ayat 1 di situ ada lagi. Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, baru masuk kota Yeriko. Iya. Baru kemudian pada pasal 19 ayat 28. 28. Satu, saya buka dulu ya, Bu. Ya. Nih Bapak Ibu nih, enak nih belajar ya. Belajar bareng sama Bu Pendeta. 19 ayat 28. Ayat 28-nya itu ini dia. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi gitu. bisa terlihat kan Ya. bahwa saat itu Yesus belum sampai di Yerusalem. Sampai ya, Bu. Yesus masih ada di sekitar daerah Galilea, wilayah kekuasaannya Herodes. Dan orang-orang Farisi meminta Yesus untuk menyingkir dari tempat itu. Iya. Tapi Bu Eko dan Bapak Ibu sekalian juga Pak Musiran membaca bagian firman Tuhan ini dan dengan memahami konteks ini serta jawaban Tuhan Yesus ya kepada orang-orang Farisi yang memintanya untuk menyingkir, maka kita dapat melihat menangkap ketegasan Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanan. Ya. Tuhan Yesus kan mengatakan ya pada pasal 13 tadi, pada pasal 13 Yesus mengatakan, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Terus ayat 33, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku." Jadi dari jawaban Tuhan Yesus ini kita bisa tahu Yesus itu tahu apa yang dilakukan. Yesus tahu kapan dia harus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dan dia tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Dengan begitu kita bisa tahu bahwa Yesus ini melakukan karya penyelamatan, melakukan pelayanan-pelayanannya bukan karena intimidasi dari pihak luar. Ya, kalau dia pergi ke Yerusalem itu bukan karena disuruh oleh Herodes atau disuruh oleh orang-orang Farisi atau takut pada Herodes Antipas, tidak. Tapi Yesus pergi ke Yerusalem karena itulah visi utamanya, melakukan karya penyelamatan terhadap manusia yang berpuncak di kayu salib. Dan Yesus juga tetap berada di Galilea, di wilayah itu untuk melakukan tugas pelayanannya. Jadi bisa bayangkan ya Bu Iko ya, di tengah-tengah ancaman begitu, intimidasi dari mana-mana, Tuhan Yesus tetap dia tahu apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang dilakukan, tahu kapan harus ada di mana, kapan harus pergi ya. Nah, ini menjadi teladan buat kita ketika kita di dalam pelayanan ya. Eko ya. Benar. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Musiran tadi, posisi Yesus ada di mana? Maka posisinya kira-kira ada di sekitar Galilea, belum sampai di Yerusalem. Demikian Pak Musiran. Bu Maria,
ini ada pertanyaan yang menarik loh Bu. Baik, baik. Nah, pertanyaan menarik ini datang dari Bu Listari Sutisno. Halo Ibu, wah, sehat ya Bu ya? Ini sungguh-sungguh bagus pertanyaannya Bu. Gini Bu Maria, pertanyaannya itu tentang ziarah kubur nih Bu. Oke. Nah, ziarah kubur yang sering dilakukan oleh sebagian orang Kristen. Apakah ziarah kubur di hari raya Natal, Paskah, dan lain-lain, ya, atau orang Jawa yang nyadran, itu boleh atau baik untuk dilakukan? Gimana nih Bu? Nah, monggo Bu Listari, kita dengerin sama-sama nggih. Nah, penjelasan Bu Maria, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Eko. Terima kasih Bu Listari Sutisno. Nih saya biasa akrabnya panggil Bu Kisno gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Juga Bapak Ibu sekalian yang saudara-saudara yang saat ini mendengarkan. Ini pertanyaannya tentang nyadran ya. Nyadran ini mungkin Bu Eko akrab nih dengan istilah ini ya. Karena nyadran ini kan tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya, terutama di masyarakat Jawa Tengah. Betul Bu itu. Ya, biasanya kalau menjelang hari raya tertentu, masyarakat itu melakukan ya ziarah kubur gitu ya. Mereka akan melakukan upacara atau akan pergi ke makam. Betul. Gitu ya. Dan di situ sebetulnya ada percampuran antara budaya dan kepercayaan ya, dan agama. Apa yang dilakukan di makam? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin sudah banyak yang tahu ya, mungkin barangkali pernah melakukan juga sebelumnya gitu ya. Yaitu biasanya datang ke makam, lalu nanti membersihkan makam ya, cabut-cabut rumput atau ada kotoran-kotoran itu disapu. Mungkin juga di sana melakukan doa, membaca beberapa ayat-ayat kitab suci masing-masing gitu ya. Lalu biasanya juga ada kenduri dan diakhiri dengan makan gitu ya. Itu yang biasanya terjadi. Kadang orang juga berdoa pada saat nyadran itu, berdoa minta berkah ya. Saya ingat misalnya orang tua ya zaman dulu gitu ya. Saya ingat nenek saya dulu mengatakan kepada saudara saya yang mau menikah gitu ya. Wes pamitan Mbah Durung gitu ya, misalnya ya gitu. Betul. Lalu datanglah ke makam Mbah, benjang kula badhe nikah nyuwun pangestunipun gitu ya. Atau misalnya mau ujian ya Bu. Iya betul Bu. Dulu saya pernah melakukannya loh Bu. Gitu ya. Tapi itu dulu ya Bu. Dulu ya, sekarang ya. Sekarang enggak. Mau ujian datang ke makam, minta berkah supaya nilainya bagus, lulus dan sebagainya. Nah, itu yang seringkali orang kerjakan pada saat nyadran oleh biasanya memang saudara-saudara kita umat beragama lain. Pertanyaannya, bagi kita orang Kristen bagaimana? Apakah itu diperkenankan gitu ya? Orang Kristen melakukan ziarah kubur ketika pada hari-hari raya tertentu. Nah, Bapak Ibu, saya terutama Bu Gesno ya, saya ingin mengawali pertanyaan ini dengan mencoba untuk berempati gitu ya kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin masih merasakan kehilangan orang-orang yang dikasihi gitu ya. Sehingga ketika merayakan hari-hari raya khusus teringat, aduh sekarang orang yang saya kasihi tidak ada gitu ya. Sehingga lalu yang dilakukan adalah kemudian berkunjung ke makam. Nah, berkunjung ke makam itu boleh, tapi kita perlu hati-hati di sana Bu Eko. Maksud saya kita harus memaknainya sesuai dengan pemahaman Kristiani. Kalau pemahamannya seperti yang disampaikan di awal, kita berkunjung ke makam untuk mohon berkat para leluhur yang sudah meninggal atau mendoakan leluhur kita supaya masuk surga. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Karena itu sangat bertentangan dengan iman kita, iman Kristen ya. Dalam iman Kristen kita meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah terpisah kehidupannya dengan kita yang masih hidup. Gitu beda ya. Dunia ya Bu. Beda dunia. Kita juga
salah juga kita minta berkat kepada orang yang sudah meninggal. Iya. Berkat kita datangnya hanya dari Tuhan, ya. Betul. Kalau mau lulus sekolah, ya kita minta kepada Tuhan, tapi juga tentu dengan usaha juga. Iya, harus belajar ya Bu. Iya, harus belajar. Kalau mau pernikahan lancar, hidup bahagia, minta kepada Tuhan, tapi juga usaha kita juga, Betul. begitu. Jadi bukan kepada leluhur yang sudah mendahului kita. Nah, jika seorang Kristen menjelang hari raya keagamaan, entah itu Paskah, entah itu Natal, lalu berkunjung ke makam, kita mesti memberi pemaknaannya yang berbeda, ya. Pemaknaan itu sebagai wujud rasa kasih kita, rasa hormat kita kepada orang yang sudah mendahului kita, rasa syukur kita kepada Tuhan atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada orang yang sudah mendahului kita itu, sehingga kita bisa mengenal mereka. Kita mengucapkan syukur atas leluhur kita karena oleh karena mereka lah maka kita ada sekarang ini. Jadi itu ya pemaknaan kita harus ke sana. Jadi bukan untuk mohon berkah, bukan untuk mendoakan, itu bukan. Oh gitu ya. Gitu. Berarti intinya kalau mau minta berkat itu ya hanya sama Tuhan ya. Hanya Bu, ya? kepada Tuhan. Bukan sama yang sudah meninggal gitu ya. Iya, Lah ya wis meninggal lah ya ora iso apa-apa toh. Iya. 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 Bu, tapi aku kok tergelitik nih Bu. Itu emang ada ya Bu di Alkitab ya? Tentang ini Bu, tentang nggak boleh kalau kita itu harus minta sama yang sudah meninggal itu. Ya, jadi kisah itu bisa kita baca misalnya di dalam Lukas ya. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 itu di ayat-ayat 19 sampai dengan 31 itu tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ya, kalau LAI memberi judul orang kaya dan Lazarus yang miskin. Oh, baik Bu. Nanti tak baca ya Bu Maria ya. Dibaca Bu. Biar aku juga semakin paham gitu Ya. Bu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Bu Kisno, jadi ikut-ikutan Bu Maria nih. Saya manggilnya Bu Kisno. Nanti kita sama-sama nih Bu ya, meskipun tadi Bu Maria sudah menjelaskan secara gamblang ya. Tapi kita langkah baiknya nih Bu, kita sama-sama juga baca firman Tuhan biar makin mengerti nggih. Matur nuwun nggih, Kisno nggih. Masih ada nggak Beko? Tanyanya Bu. Ya. Siap Bu. Tapi Bu, ini ada kiriman video loh Bu. Oh oke. Pertanyaan lewat video ya. Ini video ini dikirim oleh Ibu Karnadi. Bu Karnadi, maaf ya Bu. Ini dari Ibu Karnadi wilayah 4. Halo Ibu ya. Saya berharap Ibu tetap sehat dan semangat ya. Nah, ini videonya Ibu akan kita tayangkan dulu. Kita akan melihat videonya. Nah Bu, dari video tadi Bu Karnadi bertanya, Tuhan Yesus sewaktu berkenan menjadi manusia berada secara fisik di dunia tanpa atau tidak berdosa. Yang pertama itu Bu. Yang kedua, Maria Bunda Yesus diyakini tak bercela, tak bernoda, anak darah Maria, santa perawan suci.
Nah, apa bedanya itu Bu? Mohon Ya. dijelaskan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Eko. Terima kasih Bu Atin Karmadi untuk pertanyaannya. Semoga Ibu sehat ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sedang dikasih Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Bu Eko ya, karena nyangkut juga pengajaran kita nih kekristenan ya. Bahkan pengajaran yang sangat mendasar kalau saya rasa ya, ini tentang kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia ya. Jadi kita meyakini di dalam pandangan kita Kristen, kita sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, jadi bukan reinkarnasi ya, tapi Tuhan yang berinkarnasi, yang masuk ke dalam tubuh ya manusia yang kita kenal dengan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 4 di situ juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, di sini kita memahami dengan iman bahwa ia yaitu Yesus itu 100% manusia, tapi pada saat yang sama ia juga 100% Allah. Ya. Nah, memang kalau kita menerima hal ini dengan akal pikir saja tanpa melibatkan keimanan kita, agak sulit kita bisa menerima hal itu ya. Karena itu kita harus menerima pula dengan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Allah Yesus itu 100% Allah, juga 100% manusia. Nah, ada beberapa hal yang seringkali menjadi pokok perdebatan ya, yang meragukan hal ini. Perdebatan misalnya ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan Yesus kok dibaptis? Apakah dia berdosa? Itu seringkali pertanyaannya begitu. Nah, di sini baptisan Yesus berbeda ya dengan kalau kita dibaptis. Kita dibaptis itu sebagai wujud pembasuhan kita dari dosa-dosa gitu ya. Sehingga orang yang sudah dibaptis itu memeteraikan bahwa dia menjadi manusia baru. Dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan dan hidup baru gitu ya. Dalam pertobatan. Nah, baptisan Tuhan Yesus bukan karena ia berdosa. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus dibaptis itu bukan karena dia melakukan satu kejahatan atau satu dosa, lalu dia harus bertobat seperti kita yang berdosa harus bertobat gitu ya. Bukan. Nah, maknanya apa lalu? Nah, ada 3 hal setidaknya yang bisa kita maknai dari pembaptisan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus dibaptis sebagai wujud solidaritasnya kepada kita manusia. Ya, dia solider ya. terhadap kita manusia satu. Lalu pemanahan yang kedua adalah ini juga untuk memberikan keteladanan kepada kita manusia, ya, supaya kita juga dapat memberi diri dengan terbuka, ya, menyerahkan diri kita secara tulus, ikhlas dan terbuka, menyadari segala kekeliruan kita, dosa kita, lalu memberi diri kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Lalu yang ketiga, seperti apa yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai dengan 34. Bahwa baptisan Tuhan Yesus itu merupakan peneguhan akan kealahan Yesus. Nah, supaya lebih jelas, mungkin Bu Eko bisa membacakannya. Oh, baik Bu Maria. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Oke. Monggo Bu Karnadi, kita baca bareng ya. Nah, saya akan baca dari sini untuk Bapak Ibu semua juga ya. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34 nih. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia
yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya, jelas ya di situ ya. Iya, betul. Jadi baptisan Yesus itu merupakan peneguhan akan identitas Yesus. Lalu ada hal lain lagi, Bu, yang seringkali menjadi titik sasaran ya, yang mempertanyakan kealahan Yesus. Itu adalah ketika Tuhan Yesus ada di salib, lalu dia berseru kepada Bapa, merasa seolah-olah Bapa meninggalkan dia. Atau ketika Tuhan Yesus pada malam sebelum ditangkap berdoa di Taman Getsemani, lalu menangis ya, berdoa kepada Bapa. Jadi menyebut Tuhan dengan Bapa. Nah, bagian itu seringkali menjadi titik kita diserang tentang kealahan Yesus gitu ya. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Kita bisa menjelaskannya dengan bahwa ketika Yesus berdoa dan menyebut Tuhan sebagai Bapa, atau ketika Yesus berseru kepada Tuhan dan menyebut Tuhan itu Bapa, sesungguhnya Yesus sedang menggantikan posisi kita. Harusnya kita ini yang disalib oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kesalahan kita, kejahatan kita. Harusnya kita ini yang dihukum oleh Tuhan. Tapi Yesus bersedia untuk menanggung segala beban dosa kita itu, sehingga dia di kayu salib, ya, mati dan di kayu salib. Enggak, harusnya kitalah yang berseru kepada Tuhan, Bapa ampunilah, gitu. Harusnya kita yang berseru kepada Tuhan, bukan Tuhan Yesus gitu. Nah, itu tentang ketuhanan Yesus ya. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus nggak berdosa, dia tanpa dosa. Nah, sekarang tentang ini Bunda Maria yang sering disebut juga dengan tadi Bu Kardi menyebutkannya dengan tak bernoda ya, atau anak darah Maria, Bunda Yesus tak bercela, tak bernoda, atau anak darah Maria, atau Santa Perawan Suci gitu ya. Nah, pernyataan iman ini, pernyataan iman tentang keperawanan Maria yang tidak bernoda itu, ini memang berkembang sudah cukup lama ya dalam sejarah gereja ini ya, Bu Eko dan Bu Karnadi serta Bapak Ibu sekalian, dan secara khusus dikembangkan oleh saudara-saudara kita umat Katolik ya. Kalau di dalam kekristenan Protestan maksudnya itu tidak ya, tetapi di dalam sejarah gereja, terutama dalam dogmatika Katolik itu menjadi satu hal yang khusus gitu ya. Nah, ketika membahas tentang ketakbercelaan Maria atau keperawanan Maria ini, setidaknya pernyataan itu mengandung 3 aspek, Bu. Apa aja itu, Bu? Ya, aspek yang pertama adalah keperawanan sebelum kelahiran Yesus, ya, bahwa Maria itu mengandung dalam posisi dia perawan gitu ya. Itu disebutnya dalam bahasa Latin virginitas antepartum, ya, virginitas antepartum. Yang artinya Maria mengandung Yesus tanpa persetubuhan dengan seorang laki-laki. Jadi itu hanya oleh karena Roh Kudus. Ya, kalau aspek yang ini akrab ya dengan kitab Kekristenan. Itu juga ada di dalam Alkitab. Nah, aspek kedua yang ada sangkut paut dengan hal ini adalah keperawanan dalam kelahiran ya, yang disebut dalam bahasa Latinnya adalah virginitas in partu ya, artinya secara ajaib Yesus itu dilahirkan tanpa merusakkan keutuhan keperawanan Maria ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keperawanan tetap sepanjang umur atau virginitas postpartum ya, yang berarti setelah Yesus melahirkan
Maria itu tidak pernah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki manapun, sehingga tidak melahirkan anak yang lain. Nah, itu beberapa keyakinan seputar keperawanan Maria gitu ya. Yang pasti Bu Karnadi dan juga Bu Eko serta Bapak Ibu sekalian, yang jelas Alkitab itu berbicara tentang bahwa Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Itu aspek yang pertama. Itu ada di dalam Alkitab. Dalam Lukas ya, itu ada gitu ya, disebutkan. Dan itu yang kita yakini juga, bahkan secara umum dalam pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu kalau kita ibadah itu kita sebutkan. Yang dikandung dari anak darah Maria. Nah, itu keyakinan kita ya. Kita meyakini itu. Bahwa Yesus dikandung oleh anak darah Maria. Artinya ketika Maria mengandung Tuhan Yesus, dia mengandung dalam posisi dia sebagai seorang perawan gitu. Tapi aspek yang kedua dan yang ketiga itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu tidak ada, tidak disebutkan di dalam Alkitab. Itu adalah muncul refleksi dari gereja-gereja di kemudian hari. Nah, begitu Bu Eko dan Bu Karnadi. Nah, jadi dalam kita gitu ya, keyakinan kita ya Maria itu adalah dia sosok manusia biasa gitu ya. Dan kenapa dia disebut sebagai anak darah Maria, ya keyakinan kita berdasarkan dari dalam Alkitab tadi ya. Aspek yang pertama itu yang kita yakini. Ya, demikian Bu Eko. Gitu ya Bu Maria. Wah, ini luar biasa loh penjelasannya Bu. Matur nuwun sangat ya. Kok aku jadi ngelak yo. Silakan. Aduh, mohon maaf Bu Eko. Silakan Bu Eko, silakan. Bapak Ibu boleh ini loh, boleh istirahat dulu ya. Kita mau minum bersama. Ya saya pakai masker, tapi nanti begitu minum selesai saya akan menutup kembali. Kita kan harus tetap prokes ya. Saya minum ya Bu. Iya silakan. Itu ada camilan boleh loh Bu, bukan hiasan ini Bu. Wah saya lagi diet ini Bu. Saya tutup lagi. Ini prokes ya. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi loh. Masih ada pertanyaan, tapi setelah yang satu ini ya. Bu Maria. Wah ini ada video lagi loh. Waduh, oke, siap. Kita lihat. Video dikirim oleh saudaraku yang tercantik ini. Ibu Tino. Halo Ibu Tino dari wilayah 5 nih ya. Apa kabar Bu? Pasti lagi dengerin ya. Dengerin suaraku sama Bu Maria. Oke Bu. Kita akan melihat dan mendengarkan suara Bu Tino dulu ya. Ya, kita saksikan bersama Bu Maria. Shalom Ibu Pendeta Maria Sihatati yang terkasih. Perkenankan saya akan bertanya. Di dalam Lukas 23 pada peristiwa penyaliban Yesus, ada 2 penjahat di situ beserta Yesus yang disalib. Yang satu mengolok-olokkan Yesus, mencaci maki Yesus. Sedangkan yang satu lagi, penjahat yang satu lagi justru ingin sekali diselamatkan. Dan saya tangkapnya begini, bahwa saya ikut Yesus untuk pergi, nanti kalau pergi ke surga saya ikut. Nah, menurut saya ungkapan itu adalah suatu pertobatan. Nah, itu hal pertama yang saya ingin tanyakan. Seperti apa sih pemahamannya dan maknanya pertobatannya dilakukan oleh si penjahat itu. Sehingga kok bisa sampai dia bisa bilang begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap dan keteladanan Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni penjahat itu, padahal juga baru dikenal di kayu salib itu kan. Dan beliau berjanji akan mengajak serta ke kerajaan surga, ke Taman Firdaus. Nah, itu juga yang mengherankan saya, betapa dalam pemahaman dan makna yang diketeladankan Yesus itu mengenai
pengampunan. Nah, itulah yang saya tanyakan Bu Maria. Kiranya Bu Maria bisa memberikan pencerahan yang lebih dalam tentang pemahaman dan makna dari dua yang saya sebut tadi, pertobatan dan pengampunan yang diteladankan oleh Yesus di kayu salib pada saat-saat terakhir. Terima kasih atas pencerahannya Bu Maria, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah Bu Maria, kalau saya tadi melihat dan mendengarkan videonya Bu Tino, itu pertanyaannya kira-kira seperti ini nih Bu Maria. Dalam Lukas 23 pada peristiwa penyaliban Yesus ada dua penjahat yang ikut disalib bersama Yesus. Yang satu mengolok-olok, satunya lagi ingin diselamatkan. Saya ikut Yesus untuk pergi ke surga. Saya ikut. Nah, itu yang satu mungkin ngomongnya gitu ya, Bu. Nah, ini menurut Bu Tino nih ya. Yang nomor satu menurut Bu Tino itu ungkapan itu adalah suatu pertobatan. Leres nggih, Bu? Nggih. Oh, nggih. Terus seperti apa sih pemahaman dan maknanya pertobatan yang dilakukan penjahat itu sampai dia bisa bilang begitu? Oke. Nah, itu yang pertanyaan satu, Bu. Lalu yang pertanyaan kedua, sikap dan keteladanan Yesus sendiri yang mengampuni penjahat itu, padahal baru dikenal di kayu salib. Tapi beliau berjanji akan mengajak ke Firdaus. Betapa dalam pemahaman dan makna keteladanan Yesus itu mengenai pengampunan. Nah, pengampunan Yesus dimaknai yang bagaimana Ya. gitu? Ya, makasih Bu Tino, Bu Eko yang udah membacakan ya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya tentang pertobatan dan juga pengampunan ya. Betul. Tentang kisah yang disampaikan oleh Bu Tino itu bisa dibaca di dalam Lukas. Awal kita Lukas semua ini ya, Bu. Iya. Lukas 23 ayat 36 sampai dengan 43. Nanti Bapak Ibu boleh ya baca secara pribadi gitu ya. Lukas 23 ayat 36 sampai dengan 43. Nah, Bu Tino dan juga Bu Eko, kalau kita lihat orang, maksudnya kita membaca tentang orang yang disalib, sebenarnya ketika orang disalib itu tidak segera meninggal gitu ya. Pada umumnya butuh waktu yang cukup lama, bahkan kadang berhari-hari gitu ya lamanya. Orang itu tergantung disalib, dia di bawah panas terik siang matahari, kalau malam dingin dalam posisi tidak mengenakan pakaian, menutupi kulit gitu ya. Lalu nanti perlahan-lahan akan kehabisan tenaga, ya, lalu dia akan mati kelaparan dan haus karena kehabisan tenaga. Tapi dalam peristiwa salib yang kita saksikan di dalam Alkitab ini, Yesus itu tergantung selama 3 jam. Jadi dari mulai jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore itu kan 3 jam ya. Yesus tergantung disalib. Jadi hanya 3 jam kemudian Tuhan Yesus meninggal. Itu artinya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia sudah mengalami penderitaan yang teramat berat gitu ya. Yang teramat berat dan mungkin juga kehabisan darah dan sebagainya. Sehingga hanya butuh waktu 3 jam sampai dengan kemudian Tuhan Yesus meninggal karena kehabisan darah dan juga luka-luka dan sebagainya. Nah, 2 orang yang disalibkan bersama Yesus ini banyak penafsir menafsirkan mereka ini termasuk golongan orang zelotis, Bu. Ya, zelot. Ya, zelotis ini adalah kaum yang dicap sebagai pemberontak. Ya, jadi kaum yang memperjuangkan apa yang mereka impikan tentang kerajaan Yahudi, ya, bahwa nanti akan hadir Mesias, akan hadir raja orang Yahudi yang menyelamatkan mereka dari penjajahan. Oleh karena itu, ya, ada olok-olok. Nanti kalau Bapak Ibu baca bagian ayat itu, Bapak Ibu akan membaca ada banyak orang yang kemudian mengolok-olok Tuhan Yesus. Prajurit memberikan tulisan di atas kepala Tuhan Yesus dengan tulisan Raja Yahudi. Jadi itu sebenarnya hinaan, ya, untuk menghina Yesus. Menghina Yesus. Ya. Dan juga 2 orang
di sampingnya kanan kiri yang itu kaum Zelotis yang memperjuangkan meyakini sungguh bahwa nanti akan hadir Raja Yahudi, Mesias itu. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah olok-olokan. Tapi menarik di sini respon dua penjahat ya di kanan kiri Tuhan Yesus. Penjahat yang satu itu turut mengolok Tuhan Yesus. Iya. Kenapa turut mengolok? Karena dia mengatakan ya bahwa kalau kamu bisa menyelamatkan orang, kenapa kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Itu seperti olok-olok. Itu penjahat yang satu. Tapi penjahat yang satunya lagi ini mampu menangkap kebenaran dalam tulisan Raja orang Yahudi. Dia bisa menangkap kebenaran. Jadi tulisan Raja orang Yahudi itu bukan dipandang sebagai sebuah olok-olok, tapi dia melihat ada suatu kebenaran dari tulisan itu, gitu ya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita catat ya, Bapak Ibu boleh buka di dalam Alkitabnya. Di situ yang pertama ya, dia mengatakan kepada Tuhan, kepada teman yang penjahat itu ya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Jadi dia berkata kepada teman penjahatnya itu yang mengolok Tuhan Yesus, mengingatkan lu, emangnya kamu nggak takut ya kepada Allah, kamu nggak takut gitu ya. Artinya di situ si penjahat tadi punya rasa takut kepada Allah ya. Dia mengakui keberadaan Allah yang Maha Kuasa dan mengakui keberadaan dirinya yang hina. Dia menangkap kebenaran itu satu. Lalu yang kedua, ada kalimat di sana, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini yang dimaksudkan Yesus itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, apa maksud dari kalimat ini? Artinya apa? Artinya penjahat ini, Bu, itu mengakui bahwa Yesus memang tidak bersalah. Ya, dia mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Penjahat itu juga tidak membela diri, ya, tidak membela diri atau bahkan mungkin meminta supaya diturunkan dari salib, tidak. Tapi dia mengakui dengan sungguh bahwa dia salah, dia patut dihukum, bahkan dia patut untuk mendapatkan hukuman mati. Nah, itu poin 2 ya. Nah, poin 3-nya di situ dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, yang ketiga ini si penjahat tadi mengakui Yesus adalah raja. Dan dengan segala kerendahan hati ia meminta Yesus untuk mengingatnya ketika nanti Yesus datang sebagai raja. Jadi ungkapan-ungkapan penjahat itu adalah ungkapan yang tulus. Bu Eko tentu bisa merasakan ketulusan seseorang ya. Dan Tuhan Yesus dapat merasakan itu. Dia dapat merasakan ketulusan si penjahat tadi. Penjahat tadi tidak berusaha untuk membela diri atau menghindari hukuman salib, karena ia tahu bahwa ia pantas untuk menerima ganjaran atas kejahatan yang ia lakukan, gitu ya. Ia pantas menerima itu. Jadi salib yang dia terima itu tidak dia lihat sebagai sesuatu yang melulu buruk dan menyakitkan. Enggak. Justru sebaliknya, salib yang dia tanggung itu dilihat sebagai sebuah didikan baginya, yang mengingatkan kepadanya bahwa dia salah, ya, dia telah melakukan kesalahan, sehingga dia bertobat, gitu ya. Sekalipun gak ada lagi waktu buat dia untuk memperbaiki diri ya, karena dia kemudian meninggal gitu kan. Jadi sebenarnya bersyukur kita, Bu Eko, Bapak Ibu juga yang ada di rumah, kalau kita diberikan kesadaran oleh Tuhan, lalu kita masih diberi kesempatan untuk hidup, supaya kita bertobat dan memperbaiki diri. Nah, ini si penjahat ini, dia mengakui kesalahannya, dia tidak menolak hukuman yang diberikan kepadanya, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertobat, gitu ya. Maksudnya memperbaiki selama dia hidup. Nah, justru karena ketulusan itulah ya, Bapak Ibu saudara-saudara, maka Tuhan memberikan pengampunan. Ya, Tuhan memberikan pengampunan kalau dia minta, nanti kalau engkau datang
ajak aku masuk ke dalam kerajaanmu. Nah, Yesus nggak harus nunggu nanti gitu ya. Bukan nanti, tapi Tuhan Yesus mengatakan saat ini juga. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang membahagiakan ya tentunya ya. Sekalipun dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki diri gitu ya, tapi Tuhan Yesus memberikan bonus yang sangat luar biasa dan mengatakan kepadanya, hari ini juga sesungguhnya engkau bersamaku di Firdaus. Nah, bagian firman ini Bu Tino dan Bu Eko serta Bapak Ibu sekalian, ini mengajarkan kepada kita tentang pertobatan dan pengampunan. Ya, bahwa kalau kita bertobat, ya bertobatlah yang sungguh-sungguh. Jangan tobat tomat ya Bu. Nah, tobat tomat. Tobat tomat apa tuh? Silakan. Tobat tomat itu intinya sekarang tobat besok tobat lagi gitu iya. Bu. Tobatnya kalau ngibadah. Iya. Kalau nggak ngibadah kumat gitu ya. Nah, Iya. itu tobat tomat gitu ya. Ya nggak begitu ya. Kalau tobat itu ya tobat dengan kesungguhan hati, bukan hanya dengan perkataan, tapi itu terungkap juga di dalam tingkah laku kita gitu ya, di dalam perbuatan kita. Nah, tentang pengampunan, Tuhan juga mengajarkan kita untuk bermurah hati untuk mengampuni ya, tapi jangan menjadikan pengampunan itu sebagai sesuatu yang murahan. Nah, ini beda ya. Bisa tangkap perbedaannya ya Bu ya. Jadi Tuhan memberikan contoh kepada kita untuk bermurah hatilah untuk mengampuni, tapi jangan menjadikan pengampunan itu sebagai sesuatu yang murahan. Artinya pengampunan itu harus dihayati dalam kerangka kasih yang membangun. Ya. Pengampunan dihayati dalam kerangka kasih yang membangun. Kita mengasihi, tapi jangan sampai kasih kita itu membuat kita buta. Ya, jadi kita mengasihi, tapi jangan sampai kita dibutakan oleh kasih. Kita harus bermurah hati memberikan pengampunan, tapi jangan sampai juga pengampunan itu menjadi sesuatu yang murahan. Gitu. Nah, begitu Bu Tino tentang pertobatan dan pengampunan. Semoga menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Tino. Makasih. Matur nuwun Bu Maria. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa loh, ini ternyata pertanyaan di ujung. Ya. Ini penghujung ya. Jadi saya akan menyapa sebentar ya Bu. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan demi pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan saya Bu Eko dan saya Pendeta Maria. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata, dan sampai jumpa untuk Tanya Pendeta seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.